Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Oktaviani dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang buku yang berjudul Manajemen Consulting yang ditulis oleh Milan Kubr dalam edisi keempat. Buku ini ditulis menggunakan bahasa Inggris, dan saya telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Kali ini saya akan membahas lebih terperinci pada bab ke-13 yang berjudul Consulting in Information Technology. Pada bab ini terdapat 8 subbab yang menjelaskan secara terperinci. Di bab pertama membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi pada era ini berkembang cukup pesat dan juga semakin canggih. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya yaitu email. Email saat ini telah menjadi media komunikasi pilihan dalam dunia bisnis, di mana manajer terus bergerak di antara zona waktu yang berbeda. Banyak sekali organisasi yang meninggalkan sistem lama mereka dan memasang satu set aplikasi paket yang saling berhubungan. Hal ini dimanfaatkan oleh konsultan yang telah memainkan peran penting dalam membantu mengimplementasikan sistem informasi berskala besar, seperti sistem penjualan elektronik, perencanaan sumber daya perusahaan, dan juga manajemen hubungan pelanggan. Kemudian bab selanjutnya membahas tentang lingkup dan fitur-fitur khusus dari konsultasi informasi dan teknologi. Untuk mengeksploitasi teknologi informasi, perusahaan harus membeli, mengembangkan, dan mengintegrasikan beragam perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang terlatih dalam bidang IT. Sifat pengalaman yang dimiliki oleh pelanggan, pemasok, karyawan, dan investor tentang suatu perusahaan sekarang sangat ditentukan oleh teknologi. Hubungan IT yang semakin dekat dengan aspek bisnis lainnya menyeratkan bahwa konsultasi IT dan konsultasi manajemen juga harus menyatu. Nah, disinilah tugas konsultan dalam menjembatani kesenjangan antara mereka yang memahami teknologi dan mereka yang memahami kebutuhan bisnis agar pemahamannya menjadi sinkron. Kemudian bab ini menjelaskan tentang lalu siapa sih sebenarnya konsultan IT itu? Konsultan IT adalah orang-orang yang direkrut oleh perusahaan konsultan yang telah bekerja beberapa tahun di industri IT, sehingga mereka sangat menguasai bidang-bidang IT. Pada beberapa tahap, mereka juga memiliki peluang untuk masuk ke dunia konsultasi IT karena memiliki pengalaman teknis yang mendalam selama bertahun-tahun. Selain pengalaman teknis, konsultan IT juga diperlukan pengalaman manajerial. Oleh karena itu, beberapa konsultan juga harus memperoleh pengalaman manajerial supaya dapat menjadi manajer atau konsultan IT. Sebagian dari mereka juga akan melanjutkan belajar untuk mendapatkan gelar MBA untuk membantu mereka dalam melakukan transisi dari profesi teknis ke profesi konsultan. Selanjutnya, seluruh model dari informasi sistem consulting. Model ini diadaptasi oleh Michael Orr yang menyatakan bahwa tentang penerapan teknologi informasi ke dalam suatu bisnis perlu mendapatkan jawaban dari 4 pertanyaan, yaitu mengapa, apa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan tersebut dapat membantu klien untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan kepada konsultan. Pada bab selanjutnya membahas tentang mengapa kita harus meluangkan waktu untuk mendapat sumber penghasilan dari teknologi. Nah, pertanyaan itu hanya diberikan pada istilah strategi bisnis. Teknologi dapat mendukung strategi yang ada atau mewujudkan suatu hal yang mustahil. Contohnya pada perusahaan kecil yang tembus ke pasar internasional melalui internet atau dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebagian besar perusahaan akan mencari konsultan untuk memberikan pengalaman yang luas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tipikal konsultan yang dibutuhkan diantaranya yaitu yang pertama memiliki keunggulan kompetitif
dalam bidang informasi. Selanjutnya, mengetahui tentang perlunya perubahan reaksi untuk adopsi teknologi oleh pesaing. Dan selanjutnya juga ulasan strategi bisnis mengingat perkembangan teknologi saat ini. Kemudian bab selanjutnya yaitu apa aplikasi teknologi yang akan kita bangun? Nah, pertanyaan ini merupakan yang sangat penting dari strategi sistem informasi. Salah satu ide eksperimen yang dapat dilakukan adalah mengembangkan bisnis dengan e-commerce. Nah, strategi bisnis yang baik adalah mengembangkan bisnis menggunakan aplikasi IT dengan prioritas yang jelas. Portofolio dapat dibagi menjadi aplikasi dukungan, misi kritis, dan strategis, dan juga eksperimental. Dengan menjawab apa, pertanyaan itu dapat membantu konsultan mengubah strategi bisnis yang luas menjadi portofolio aplikasi IT yang praktis dan mudah untuk dicapai. Tipe-tipe tugasnya seperti berikut, yaitu mengembangkan strategi sistem informasi, mengembangkan rencana portofolio aplikasi, pemilihan aplikasi IT yang potensial untuk berbisnis, dan juga penilaian seberapa besar resiko aplikasi IT di masa mendatang. Selanjutnya pertanyaan yang mana? Apakah yang teknologi, yang vendor, hardware, atau software? Pertanyaan ini adalah yang paling teknis dari aplikasi IT. Seorang manajer harus memilih menggunakan teknologi yang mana untuk diaplikasikan di perusahaannya. Selanjutnya, setiap perusahaan memiliki strategi yang baik dan aplikasi teknologi yang baik. Perangkat keras dan perangkat lunak terbaik tetapi masih gagal dalam mengelola teknologi atau gagal melaksanakan pekerjaan sebelum lingkungan berubah dan strategi dan teknologi menjadi usang. Ada berbagai cara konsultan dapat membantu dalam bidang ini. Tipe tugasnya meliputi audit praktik dan proses manajemen IT. Kemudian benchmarking dan pengaturan standar layanan untuk fungsi IT. Selanjutnya yaitu bantuan dengan perencanaan dan manajemen proyek, menyediakan keahlian spesialis seperti desain basis data, kemudian menyediakan manajer kontrak untuk mengatasi puncak dalam beban kerja perusahaan. Selain itu juga perusahaan dapat menggunakan sistem outsourcing untuk masalah IT yang dialami oleh perusahaan. Pada bab selanjutnya di buku ini menjelaskan penyedia layanan konsultasi IT. Ada beberapa konsultan, yaitu diantaranya konsultan strategi, konsultan manajemen umum, konsultan spesialis IT, konsultan untuk pendatang baru, kemudian konsultan pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, dan konsultan individu. Dalam buku ini dijelaskan satu persatu mengenai konsultan tersebut. Di antaranya konsultan strategi, yaitu konsultan strategi adalah seseorang yang memahami dampak IT pada strategi bisnis. Yang terpenting, perusahaan mau mengungkapkan secara jujur seberapa besar pengaruh IT terhadap strategi bisnis yang ingin dijalankan. Kemudian konsultan manajemen umum, yaitu konsultan manajemen umum yang menggabungkan dengan konsultan IT agar menjadi sinkron dan juga membahas tentang manajemen perusahaan di bidang IT. Selanjutnya konsultan spesialis IT, sama seperti konsultan manajemen konsultasi umum yang memiliki upaya untuk menerapkan IT dalam bisnisnya. Konsultan IT juga ingin menerapkan skill manajemen umum dalam bisnisnya. Kemudian konsultan untuk pendatang baru atau konsultan untuk perusahaan-perusahaan baru dan masih kecil. Kekuatan konsultasi IT dan khususnya perkembangan internet memungkinkan pendatang baru muncul dan tumbuh dengan cepat. Banyak sekali perusahaan yang memulai bisnis dengan asal menggunakan situs website. Sebagian di antaranya juga mematangkannya hingga mendapatkan pelayanan penuh perusahaan untuk mengelola website sambil memperbarui spesialisasi. Selanjutnya yaitu pemasok perangkat keras dan perangkat lunak.
Pemasok perangkat keras dan perangkat lunak merupakan lembaga terpenting dan memiliki peran terbesar dalam bidang IT, sehingga beberapa konsultan saat ini dapat mengklaim benar-benar berdiri sendiri sebagai perusahaan IT. Selanjutnya yaitu konsultan virtual yang menawarkan jasa konsultan untuk pekerjaan yang terlalu besar atau terlalu rumit untuk dikerjakan sendiri, sehingga dikerjakan oleh dikonsultasikan oleh konsultan virtual. Selanjutnya yaitu konsultan individu. Konsultan individu adalah konsultan yang menawarkan jasa konsultasi secara individual tanpa memiliki organisasi atau perusahaan. Bab selanjutnya di buku ini menjelaskan tentang IT konsultasi untuk usaha kecil. Perusahaan kecil belum memiliki keahlian dalam mengelola perusahaan, sehingga perlu adanya bantuan konsultan dalam mengembangkan bisnisnya. Perusahaan kecil bukan berarti lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya, karena perusahaan kecil memiliki sumber daya yang lebih sedikit daripada perusahaan besar. Konsultan untuk perusahaan kecil perlu membantu klien mereka memikirkan menjawab tentang pertanyaan yang sama dengan perusahaan besar, yaitu mengapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan ini dilakukan lebih singkat dengan waktu yang efektif. Selanjutnya bab terakhir yang menjelaskan tentang future perspective. Pertumbuhan teknologi saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelonggaran atau penurunan kualitas, dan tidak ada kekurangan ide untuk menerapkan teknologi. Para ahli dalam penerapan teknologi adalah konsultan, sehingga wajar jika teknologi informasi itu sendiri dan profesi sebagai konsultan IT telah tumbuh secara simbiotik. Ada indikasi bahwa pertumbuhan IT akan terus berlanjut dan terus berkembang dari tahun ke tahun dan lebih canggih lagi. Demikianlah pembahasan mengenai buku pada bab 13 yang membahas tentang consulting in information technology. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku manajemen consulting pada bab 13 ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.